Yang pertama itu nasihatnya beliau yang diterjemah oleh Ustadz Wahyudi Bondowoso. Pesan ya sebenarnya hampir mirip, tapi kata-katanya sudah ini, siap dibenci orang tapi tidak siap untuk membenci orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Kali ini kita akan mengobrol dengan salah satu alumni yang mana aslinya jauh ke selatan terus agak ke timur, tapi termasuk bagian daerah Jember juga, daerah Mumbulsari. Dan beliaunya ini salah satu staf pengajar di SMK Al-Qadiri. Bagi alumni awal 2000-an tentu paham kepada beliau ini, dan juga sudah ibaratnya yaitu mengabdi, membantu bertempat tinggal di sini. Nah, beliau adalah Ustadz Andi Hartono. Nah, langsung saja kita akan menyapa-nyapa dan bertanya kepada beliau. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam, Gus. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Ajunan, Gus. Alhamdulillah sehat. Walaupun kondisi ini PPKM terus ya. Begini, Cak. Perjalanan Cak Andi sendiri ketika menjadi awal mulanya menjadi santrinya guru kita Ki Haji Mirza Kisah, itu kejadiannya di mana dan bagaimana, Cak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur ilahi Robbi, salawat salam kepada baginda Rasul Jangkolang yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Mirza Kisah, ibunya Haja Siti Halimah, Lora Taufik, Kiai Umar, Rafadil, Gus Helmi, dan cucu-cucu semua, kepada Gus Haji Nuruddin Ali Sahbana SPDI selaku Direktur Ar-Rufa Official. Alhamdulillah, insya Allah Abdina masuk ke Al-Qadiri antara 2003-2004 insya Allah, Gus. Pada waktu itu lulus MTS di MTS Salafiyah Syafi'iyah Mumbulsari. Diajak oleh teman. Soalnya kalau mau mondok sama sekolah adanya di kota, di Jember. Kalau di desa itu mondok saja, seperti mayoritas desa saya itu di Ketemburjo, Gus. Di Mumbul ada gitu. Terus jadi lalu kemudian saya pamit ke Bapak Ibu, Pak Bu, kalau mondok sama sekolah boleh apa enggak? Ada enggak biaya? Karena memang faktor ekonomi kami ya Bapak jualan kayu, Gus. Kayu ini ke mana biasanya kalau sudah ini perjalanan Bapak Mr. Hussein paham. Biasanya dititipkan kalau kayu ndak laku itu di Mr. Hussein biasanya dulu. Terus ibu ya ibu rumah tangga, bekerja keras ngarit, karena saya sampai sekarang adik saya juga lulusan sini. Ya dari biaya itu ya sapi terus. Sampingannya lah ya. punya sapi ya, kalau bayar SPP DU ya itu sudah sapi. Kalau pekerjaan Bapak kan memang ya untuk makan sehari-hari. Kayu itu ya. Sampai mebel apa enggak? Menjual kayu lah ibaratnya. Itu sampai sekarang gitu. Kalau sekarang sudah boten, Gus, di rumah. Terus ketika sampean matur ke orang tuanya itu bagaimana? Jawaban orang tuanya ketika mau mondok? Beliau cuma pesennya satu, seongguan. Soalnya kan teman-teman, mohon maaf tidak menutup kemungkinan, insya Allah di desa saya itu, Gus, yang S1 pertama insya Allah mungkin saya di desa di daerah saya. Memang info dari Bapak guru saya waktu MTS itu desa Taman Sari Mumbulsari itu yang terpencil. Ya, soalnya banyak yang menikah dini, lulus dari SD menikah gitu. Saya punya keinginan, mosok Bapak Ibu ngarit, aku melok ngarit pisan. Paling tidak saya ingin membanggakan orang tua gitu. Jadi ceritanya saya disetujui sama Bapak Ibu di ACC lah. Insya Allah hari Minggu. Saya rencananya memang
dengernya kalau di kota itu mandua. Nah, dilalahnya di hari itu saya sama teman saya Abdul Aziz juga dari Suco, itu diajak sama Pak Lik saya Pak Heru. Memang yang sering ke kota beliau itu diajak pakai sepeda. Jong, notop man kan hari Minggu. Pokoknya kok mau doka gitu. Jadi dibawa ke Alkodiri karena memang di sini sudah daerah Suco, Lengkong, terus Curalaos itu ada Cak Sipul, ada Cak Jun, Cak Imam, Cak Farhaji. Di situ sudah banyak yang ada di sini. Gitu. Di sini lah, sudah di Aliyah itu sudah banyak. Masuk ke Alkodiri, langsung nanya-nanya ke kantor pengurus putra. Di situ kan seneng dilirik. Awal pertama masuk pondok itu tidak akan pulang kalau hanya membawa kegagalan gitu. Slogan yang ada di pengurus mungkin kalau sekarang sudah ini diganti, sudah dicet gitu. Saya langsung hati itu tersentuh lah tak mulai tak hasil. Nah, ketika itu bahasa Maduranya. Setelah itu diarahkan ke Madrasah Aliyah karena memang sudah lulus MTS. Baru ke Madrasah Aliyah, pulang dari Madrasah Aliyah insya Allah jam 11. Jam 11 itu Kiai sudah kan banyak tamu di dalam. Pada waktu itu namanya santri baru yang memang belum, dulu memang sempat pada waktu MTS itu saya di guru ngaji saya itu ada fotonya Kiai, ada Kiai di NU, kalender NU itu ada fotonya Kiai memang. Itu. Nah, setelah ngelirik ke kan mau pulang dari Masjid Wali Songo niku mau pulang ngelirik belum sowan ke Kiai. Kayak Roma Irama Kiai. Itu kesan pertama kali ketemu dengan Bayi Muzaki. Kiai kayak kan gagah beliau. Beliau gagah kayak Roma Irama. Langsung pulang belum sowan itu, Bos. Jadi nyampe rumah cerita, "Pak, Bu, Kiai ini kan nang pondok Roma Irama." Bu, iya Jan, engkau orang ngiding tuli orang itu dari kan kalau kerja itu biasanya Bapak kan dengar cerita-cerita. Edisa Ruwa bodoh enga Elvi Sukaisi. Duh, penasaran apa Gus? Ayo tulian, cepetan berangkat. Insya Allah hari Rabu berangkatnya dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu berangkat nyampe ke sini jam 9. Memang dari guru ngaji saya itu harus pagi. Walaupun mungkin ketemu dengan kiai atau pengurus siang atau gimana harus pagi kan biasanya matur dulu ke guru ngaji mau berangkat ke ini guru tolang lah istilahnya. Akhirnya Mas gimana? Pokoknya jam 9 harus nyampe. Ternyata alhamdulillah mungkin ini jodoh jam 9 tanggal 9 Juni Abdina masuk ke Alkodiri. Pada waktu itu insya Allah jam setengah 11 baru langsung ke Kiai. Juga diantar karena memang orang desa itu kalau memondokkan kan yang dibawa banyak termasuk yang ikut banyak. Kadang elep. Itu ya nyewa mobil, semuanya sudah banyak yang ikut termasuk guru ngaji. Abdina punya guru ngaji 3 istilah. Guru TPQ yang ngajar madrasah Aqidatul Awam, Sorof dan lain sebagainya itu ada namanya sekarang almarhum Kang Fauzi. Terus guru ngaji Alif Bakta sekarang termasuk ini abah mertua saya yang almarhum tahun kemarin wafat. Baru yang ketiga ini ya masih Pak Lek saya yang guru yang neruskan guru Alif Bataknya Abdina. Baru nyampe ke dalam di aturi dahar sama kiai biasa. Tuli dimah, tuli kama kan itu, tuli Taman Sari Mumbul. Oh iya ya, si kemas saya mau juga langsung maju. Engki kata santrena Abdina sareng guru ngaji saya yang nyampaikan seperti itu. Oh iyalah pas raki yang kok nang dina ya ketika ento langsung dian sama kiai pernah selama sehari 2 hari biasa santri anyar tak kira pas langsung pernah engak ke bungko. Pada waktu itu cek lopa nginom aing seeduin kok ria montade minta boleh ketika itu proses adaptasi lah ibaratnya. Akhirnya Mas gimana?
di selang ini memang langsung kerasan karena memang keinginan sendiri, Gus. Terus yang katanya Elvi Sukaisi itu terus gimana? Nah, setelah itu nyampe ke kamar ada kalender. Nah, ternyata Elvi Sukaisi cangkolang Nyai Haja Ilmi Mufidah Busaki yang seperti Elvi Sukaisi itu. Jadi cerita sudah di pondok gini-gini sama orang tua, iya enak-enak alhamdulillah. Ibu saya lah. Kerasan sampai sekarang. Terus ini lagi Cak, sampai ini kan dari 2004 ke 2014 kan ya santrinya, jadi awal masuk 2004 sampai 2014. Nah, 10 tahun lah sampai sekarang mempunyai saldo 2 lah ibaratnya. Alhamdulillah. Afika dan Ahdan itu. Dan di antara 10 tahun ini ada beberapa peristiwa kejadian yang di luar nalar, yang mana Cak Andi itu tentu banyak mendengar, yang sampai sekarang terngiang-ngiang, yang langsung Cak Andi sendiri itu mengalami. Di antaranya salah satunya yang tidak bisa dilupakan sampai kapanpun, salah satunya di antaranya apa Cak? Yang saling sampai membekas itu apa itu Cak? Di antaranya karena memang yang namanya seorang santri, seorang murid pasti ada yang ngasih jalan. Nah, kebetulan kami dulu, kalau sekarang insya Allah sudah santri-santri yang notabene mau tirakat, mau puasa itu sudah mulai mengurangi. Kalau dulu ada yang ngordinir, Gus. Ustadz Wahyudi Bondowoso. Termasuk kalau untuk yang sharing-sharing, Abdina biasanya ke Cak Isnan, Cak Wafa. Kalau tim gendok itu masak biasanya ikut ke Cak Dayat sama Cak Yoko. Terus. Di situ pertama kali istilahnya sangat dekat, istilahnya bahasanya walaupun mungkin tidak hafal namanya Abdina, jadi istilahnya seakan-akan Abdina bangga punya kiai yang sosok beliau ini walaupun istilahnya semuanya, artinya awalnya yakin bahwasanya santri yang berangkat dari rumah ke pondok itu biasanya pasti kiai sudah tahu semuanya. Nah, walaupun tidak hafal satu persatu mungkin kecuali Hodam dan yang orang-orang terdekat. Pada waktu itu insya Allah 2 tahun setelah saya nyantri ke dalamnya Ustadz Yudi, biasanya sebelum Ramadan itu kita yang lain pulang, kita itu misalnya ziarah ke makom Kesaha, terus ke Keronggo juga di daerah Bondowoso itu. Pada waktu itu pertama kali istilahnya sadarnya Abdina setelah Lebaran, Gus. Di sana kan memang puasa sehari di sana, nginep biasanya. Di Asna Pengarang itu lagi. Diajari ini bahwasanya Kiai Muzaki ini karomahnya beliau. Nah, pada waktu itu malam 27 insya Allah di bulan Ramadan, yang awalnya belum tahu yang namanya Lailatul Qadar, Gus. Bahasanya kalau yang sering disebutkan yang pada waktu ngajinya Kiai Umar, Kiai juga sering nyampaikan, insya Allah kalau Kiai Umar kan detail biasanya di kitab I'anatul Thalibin, insya Allah yang sering dawian Kiai Umar itu juz 2 halaman 257 insya Allah. Abdina hafal betul pada waktu itu kalau Lailatul Qadar itu jatuh awal puasa, jatuh hari atau malam Selasa atau malam Jumat, biasanya malam Lailatul Qadar tanggal 27 gitu. Ya dan seterusnya. Pada waktu itu pulang dari ini Abdina tidak pulang langsung ke rumah, pulang ke pondok, ya ikut riyadhah. Kalau dulu kan istilahnya sangat luar biasa, manakipan jam 12 malam. Setelah itu sholat Lailatul Qadar jam 3. Jam 3. Naik lagi ke masjid lah ibaratnya. Ya. Pada waktu itu memang secara sepintas masih belum kecipratan fadilahnya Lailatul Qadar. Amin. Pada waktu itu Abdina setelah sholat subuh pengen deket sama kiai. Pada waktu itu masih 2 tahun saya mondok, pengen deket sama kiai. Keretek seperti itu, sore hari insya Allah sore hari biasanya kan santri
ngambil daharan untuk buka puasa di dalam itu artinya sama Cak Untung kalau ndak salah Banyuwangi Banyuwangi nggih belanja di rumahnya toko warung Bu Bibah kalau ndak salah di luar itu belanja jalan belanja bukan belanja sekarang kan sayur tapi belanja yang masih terong cabe untuk dimasak untuk sahur nyampe gerbang ada mobil mobilnya Kiai nunduk Kiai berhenti, Cong masuk, pakai bahasa Madura. Saya sama Cak Untung ini masuk. Ayo norok, gemeter Gus, di mobil gemeter sudah. Ternyata, insya Allah sekitar masih jam 2 siang. Kalau keliling lewat alun-alun, lewat alun-alun. Setelah itu keliling terus. Di dalam mobil cuma beliau menyampaikan seistiqomah titi santrek sejujur taat ketika itu nyampe kembali turun di depan masjid teman-teman kaget wow Andi sama Untung kok keluar dari mobilnya Kiai saya sampai ini wis bingung mau perasaan campur aduk lah ibaratnya bingung seneng lah ibaratnya begini itu. Oh, berarti ini mungkin kecipratan barokah yang tadi pagi subuh itu pengen deket sama Kiai langsung dikabulkan aja. Sampean kerentek lah ibaratnya. Itu yang tidak pernah bisa sampean lupakan ya sampai sekarang. Sampai terngiang-ngiang lah membekas lah ibaratnya. Terus ada lagi Jak mungkin diantaranya salah satunya yang Cak Andi sendiri mengalaminya. Pada waktu masih kuliah, karena kalau pagi itu kuliahnya masuk jam 8 karena nganggur di Sunan Derajat itu bantu-bantu Pak Din kambing ngarit karena orang tua kan rumah ngarit bisa lah sedikit-sedikit ngarit saya sama Yudi sama Hasan biasanya Yudi Bondowoso ada teman saya itu Yudi dipangkat mirip kayak Pak Din juga Cak Romi yang ini nah itu ya kalau pagi ya bantu ngarit biasanya jam-jam 8 kalau hari Sabtu Minggu itu biasanya sampai nguman gitu. Bantu-bantu nguman karena di wilayah Wali Songo itu dulu kan kandang kambing kambing di wilayah Wali Songo itu dulu kandang kambing rambutan setelah itu dibangun ini pindah ke samping belakangnya Ratofik itu baru sekarang kan ada di Pak Ridwan. Nah, pada waktu itu uang sudah tidak ada mau makan juga ada kiriman ya istilah kalau Cangkolang kalau masalah uang makan tidak pernah nelpon Pak saya uangnya habis tapi kalau jam tanggal 10 biasa kalau SPP belum bayar Abdina langsung nelpon biasanya jadi kalau masalah makan ya minjem ke teman kadang dikasih kadang biasa kalau ikut teman itu ya makan bersama pada waktu itu nguan wedus sama Cak Romi akhirnya pada waktu itu dikasih uang sama Kiai awalnya 15.000 Cong bawa bila bean oleh PC ngak ria kia 15.000 kaget nah, memang setiap hari Rabu jadi istiqomah Kiai itu ngasih kita uang sabun uang sabun kadang 10.000 15.000 itu biasanya dilalahnya insya Allah 2009 Abdina lulus ulia dipanggil sama Ustadz Fathur sama teman-teman itu jadi guru badal di Dinia HR-nya ngapunten pada waktu itu 15.000 Gus jadi awal dikasih uang sama Kiai itu 15.000 terus pada waktu itu HR yang dari Dinia 15.000 tadi apa-apa tapi pengorbanan daunnya Pak Fathur dan Ustadz itu istilahnya ini adalah pengabdianmu kebayang 15.000 tadi apa-apa tapi pengabdiannya itu nah itu daunnya Pak Muzaki langsung ibaratnya terkasap lah sampai baru saat turun minara terus sampai pas berpikir gimana Pak pada waktu ya Allah kok istilahnya Kiai awal ngasih 15.000 sekarang sudah 15.000 di Pak Fathur itu pada waktu itu alhamdulillah saya menikah ya ngapunten saya menikah itu istilahnya 15.000 yang awal itu sudah jadi 1.500.000 HR dulu. Subhanallah. Itu sangat selalu 15 itu pasti ada ini ada silsilahnya uang-uang itu makanya
biasanya kalau setelah menikah itu Abdina kalau dikasih kiai kadang disuruh-suruh keluarga dalam ke Taufik, Neng Vivin. Kalau setiap bulan biasanya ngapunten dulu sering dikasih ke Umar di amplopi. Ya, enak Andi disimpan Gus. Kalau mau beli barang-barang itu pasti kita artinya sarang istri itu diselipkan. Nah, uang yang dari ini tidak langsung dibuat di ini aman. Terus sampai sekarang uang kalau dari keluarga dalam diamankan. Ini istilahnya uang hebat gitu. Penarik rezeki lah ibaratnya. Akhirnya bagaimana? Pada waktu itu ya mau di ini sudah mau menikah itu istilahnya sowan ke kiai. Biasanya kalau tanda tangan liburan, tanda tangan istilahnya yang berdaftar ulang dan sebagainya itu ajaran baru. Kalau ke kiai biasanya Abdina Gus yang di Pakon itu ya sama Cak Ansori biasanya langsung. Pada waktu itu kiai biasanya banyak tamu. Pada waktu itu Jong mon tak paju jek jumu paju dikasih nasihat seperti itu ya. Mon paju jek rang melarang. Pada waktu itu beun setirai paju mangan jarang melarang. Jadi pada waktu itu apapun yang mungkin istilahnya saudara, teman, mungkin guru-guru minta bantuan yang sekiranya bisa, siapapun tanpa pandang pilih, Abdina siap ketika itu. Berarti kan mumpung masih payu. Iya. Masih laku lah ibaratnya, masih dibutuhkan lah ibaratnya seperti itu. Jadi terus di antara nasihatnya Bayai Muzaki yang Cak Andi sampai sekarang bisa dijadikan motivasi hidup sampai terngiang-ngiang ketika jenengan face to face ibaratnya berhadapan langsung dengan beliau, itu diantaranya apa Cak yang sampai jadikan pedoman hidup sampai sekarang ila yaumil qiyamah? Yang pertama itu nasihatnya beliau yang diterjemah oleh Ustadz Wahyudi Bondowoso. Pesan ya sebenarnya hampir mirip tapi kata-katanya sudah ini, siap dibenci orang tapi tidak siap untuk membenci orang. Itu pada waktu ini edukasi yang sangat bagus ini. Siap dibenci orang dan tidak siap untuk membenci orang dan tidak siap untuk membenci orang. Berarti istilahnya kiai kan gini kok, kalau kiai itu ya musuh banyak musuhnya, tapi yang cinta beribu-ribu umat cinta ke sini ya kan. Itu yang jadi pedoman. Sampai sekarang lah ya sampean itu walaupun tidak bisa sepenuhnya lah Cak ya ibaratnya. Terus akhirnya apa lagi Cak? Di antaranya juga as-saraf la binasab walakin bita'ab, ini mungkin istilahnya memang sangat betul istilahnya yang awalnya Abdina putranya Pak Tani tukang jual kayu, alhamdulillah diberikan barokahnya kiai, barokahnya orang tua, guru semuanya bisa merubah istilahnya anaknya sudah tidak jadi petani lagi. Walaupun ya istilahnya masih terus mengabdi ke kiai di sini seperti itu. Dan ini lagi Cak Andi yang terakhir, pesan-pesan Cak Andi terhadap para imam manakib, jamaah manakib, wabil khusus kepada alumni Al-Qadiri dan santri Al-Qadiri. Harapan Cak Andi ke depan bagaimana? Cangkolang menabi ke imam-imam manakib ataupun ke senior-senior, apalagi ustadz-ustadz saya bukan menggurui ya. Ini mungkin kepada teman-teman alumni sama siswa santri-santri mungkin di bawah yang sekarang kaula muda, bahwasanya pesan kiai itu biasanya yang pertama as-sholatu ala waktiha. Walaupun Abdina belum bisa jaga sholat 5 waktu tepat waktunya, paling tidak kita ayo belajar sholat tepat waktu. Terus carilah jangan mencari kekaromahan tapi carilah istiqomah ya. Itu yang sering didahulukan oleh kiai, cok nyari karomah, cok nyari kemuljaan, tapi cari istiqomah. Apa istiqomah ben? Mun istiqomah ben ngajar, ya ngajar petepak. Ketika itu istiqomah itu wawasannya sangat luas. Terus mungkin kalau yang sering ini sekarang kan siswa-siswa atau santri-santri masalah etika. Kalau Bu Nyai itu biasanya sering menyampaikan, sering bolak-balik kita juga istilahnya akhlak, jaga akhlak.
Maka Nabi Muhammad innama buistu li utamima makarimal akhlaknya. Pinter saopo SS sampai S dongdong tapi ahlake. Nah, kan seperti itu. Nah, makanya kalau ke guru, ke kiai, ke orang tua, ayo jangan sampai kalau nyium asta atau tangannya guru orang tua jangan ditaruh di pipi. Nah, untuk kaula muda taruhlah di hidung sama di dahi. Seperti kita sujud. Gitu. Tuh, karena istilahnya akhlak ini memang penentu istilahnya. Penentu moralitas seseorang lah ibaratnya. Betul. Jangan lupa kepada semua penonton setia Arufa Official, jangan lupa dukung channel Arufa Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Pemaparan beliau itu yang sangat luar biasa, mengajarkan kepada kita bahwa ada beberapa poin yang bisa saya ambil bahwa seorang guru itu tidak khawatir bagaimana ketika akan ditinggalkan oleh muridnya, tapi guru itu akan lebih khawatir bagaimana nasib murid yang meninggalkannya. Ini bukan perkataan saya, tapi perkataan Al-Kutub Al-Ghuth Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi kesinambungannya seorang santri itu tergantung bagaimana kesinambungannya terhadap guru. Jangan menuntut guru untuk selalu hadir di hatimu, tapi tutuplah dirimu untuk selalu menghadirkan hatinya guru tersebut. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.